Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan dan anugerah daripada Tuhan untuk menikmati hari baru yang masih Tuhan berikan pada setiap kita. Dan di hari baru ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Nah, saat ini kami mau untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh mengajar, menguatkan, dan memurnikan hati kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Yesaya 48 ayat 9-11 yang berbunyi demikian. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara naluriah kita semua menyukai yang namanya kenyamanan. Kita ingin hidup yang mudah, hidup yang dapat kita prediksi. Kita ingin keuangan kita aman, tubuh kita sehat, pekerjaan yang nyaman, dan juga rumah tangga yang harmonis, yang tenang. Kita tidak ingin yang namanya sakit, cemas, atau terganggu oleh masalah. Nah, saudara, menginginkan hal-hal ini sebenarnya tidaklah salah, tidaklah berdosa begitu ya. Namun masalah terjadi ketika kenyamanan menjadi hal paling penting di hati kita dan menjadi tujuan utama hidup kita. Karena tanpa sadar kita akan mendapatkan diri kita berseberangan dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan seringkali justru menggunakan hal-hal tersulit di dalam hidup untuk menghasilkan hal-hal terbaik di dalam diri kita. Allah seringkali mengorbankan kenyamanan kita sementara waktu demi membentuk sesuatu yang jauh lebih berharga di dalam diri kita, yaitu karakter yang saleh, karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan apa yang Allah kita kehendaki. Dalam perikop Yesaya 48 ini, Tuhan melihat kelemahan, ketidakdewasaan, dan kegagalan umatnya. Namun, alih-alih melenyapkan kita manusia, tapi Tuhan menahan amarahnya dan memberikan waktu agar anugerah pemurniannya itu bisa bekerja. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana Tuhan memurnikan kita? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia menguji dan memurnikan kita di dalam dapur sengsara. Tuhan menggunakan penderitaan dan ujian hidup saudara untuk menjadikan kita menjadi bejana yang lebih kuat. Tujuannya agar jiwa kita boleh bersinar bagi kemuliaan-Nya, dan agar cara hidup kita boleh menjadi kesaksian bahwa kita telah disentuh oleh kuasa anugerah-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebenarnya membutuhkan anugerah pengudusan dan pemurnian ini jauh lebih banyak daripada sekedar kehidupan yang nyaman. Maka dari itu, kiranya saudara, kita boleh belajar untuk mencintai kasih yang memurnikan ini lebih daripada kita mencintai kenyamanan kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah pemurnian-Mu. Jika hari-hari ini kami mungkin ya Tuhan sedang berada di dalam dapur sengsara atau melewati masa-masa yang sulit, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk dapat memahami bahwa Engkau sedang membentuk karakter yang baik, karakter yang saleh di dalam diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mencintai kasih yang memurnikan ini lebih daripada kenyamanan kami sendiri. Karuniakanlah kepada kami kasih karunia untuk boleh hidup bukan demi kemuliaan kami sendiri, melainkan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.